Halo guys, jumpa kembali dengan saya di channel Aco Wijaya. Channel ini adalah channel yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan motivasi, dan membangun kehidupan banyak orang. Sebenarnya memang ini tidak diharapkan oleh banyak orang, tapi bagaimana kita sekarang mengubah keadaan yang kurang baik ini menjadi keadaan yang sangat baik. Ini kita lebih berpikir positif. Nah, apalagi banyak sekali yang pulang kampung. Nah, ketika di kampung mau ngapain gitu, pekerjaan apa yang dilakukan, itu bisa ada, bisa tidak ada. Pulang kampung bisa juga menghabiskan keuangan kita karena di sana kita tidak bekerja. Tapi begini guys, aku akan memberikan, ya paling tidak memberikan sebuah ide bagi teman-teman yang sedang pulang kampung, karena mungkin dirumahkan atau diberhentikan atau yang lain-lain. Saya juga tidak mengerti masalah yang terjadi di antara teman-teman, tapi saya hanya bisa memberikan ide bagaimana kita tetap bisa bertahan hidup. Bahkan ketika kita pulang kampung, kita menciptakan bisnis-bisnis yang baru justru. Kalau cara berpikir saya, pada saat teman-teman, sahabat-sahabat saya, atau saudara-saudara saya yang ada di sana pulang kampung, harus memiliki pemikiran yang kreatif, jangka pendek dan jangka panjang. Seandainya teman-teman berpikir jangka pendek, kalau saran saya atau ide saya, kalau memiliki lahan, ya udah kembali kepada hal-hal yang sifatnya agraris. Bisa bercocok tanam dalam jangka waktu yang pendek, kita bisa hidup. Atau bisa juga dengan cara berternak ayam, atau kita berternak yang lainnya, berternak belut, berternak ikan. Kita harus bisa melihat potensi yang ada di desa, di kampung, teman-teman. Jangan sekedar pulang tidak melakukan apapun, itu sangat merugikan. Siapa tahu karena adanya kesulitan atau ya hal terburuk yang kita alami saat ini, ternyata itu bukan hal buruk, tapi mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Pada saat kita pulang kampung, ternyata itu cara Tuhan ya membangun kita untuk menjadikan kita orang yang berhasil. Nah, itu ide-ide yang bisa itu loh, yang bisa saya berikan. Kita harus bisa melihat jangka pendeknya dulu. Kira-kira potensi di desa atau di kampungnya teman-teman, potensinya apa? Nah, itu kita harus tahu gitu. Kalau potensinya cocok tanam, lebih baik bercocok tanam. Siapa tahu apa yang kita lakukan berkembang, suatu saat kita bisa menjadi supplier untuk ke kota. Bukan hanya supplier di dalam desa, tapi supplier keluar kota. Teman-teman, daripada kita pulang jadi pengangguran, kita akan menjadi orang yang menyusahkan banyak orang. Nah, yang kedua guys, kita harus punya ide, yaitu berpikir jangka panjang. Nah, bagaimana kita berpikir jangka panjang? Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus berpikir dengan modal yang kecil, tapi bisa menghasilkan modal keuntungan.
yang cukup besar, yaitu menanam pohon sengon. Nah, pohon sengon kan bisa ditanam dalam jangka waktu, kalau kita mau panen cepat yaitu 5 tahun, kalau mau panen panjang, seandainya mau besar, ya bisa 7, 8 tahun, bahkan bisa juga sampai 10 tahun. Nah, ini sangat prospek dengan modal yang kecil, tapi dengan keuntungan yang cukup besar. Nah, itu bisa, ya harga pohon sengon ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000, tergantung kualitas yang ada, guys. Nah, itu ide yang kreatif, ide yang jangka panjang, tapi kita suatu saat memiliki aset yang sekarang tidak kelihatan, tapi menjadi kelihatan. Itu jangka panjang. Nah, bagaimana sekarang tanam buah? Nah, tanam buah juga bisa. Misalkan apa yang dicari orang sekarang, yang paling tren disukai orang dan cepat laku, yaitu pohon durian. Pohon durian itu bisa dipanen yaitu setiap 1 tahun sekali. Nah, pilih durian yang terbaik, durian yang disukai orang. Cara tanamnya bagaimana? Kalau teman-teman punya lahan, ya ditanam. Jadi jangan pernah kekurangan ide, jangan pernah kekurangan akal dengan situasi yang seperti ini. Akhirnya kita putus asa, kita pulang kampung, kita tidak melakukan apa-apa. Lalu pertanyaannya, bagaimana Bang? Kalau saya nggak punya tanah, tapi saya punya modal sedikit, bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang bisa dipercaya di sana. Ya, kita mungkin modal pohonnya, dia modal tanahnya, dan modal pemeliharaannya seperti apa dalam jangka waktu yang jangan panjang. Mungkin hasilnya bisa kita bagi. Itu bisa, guys. Tidak ada yang tidak bisa. Itu banyak dilakukan orang. Akhirnya banyak orang di desa berhasil gara-gara demikian. Akhirnya pada saat dia panen, dia bisa beli tanah kembali, kemudian dia bercocok tanam sendiri, akhirnya mandiri, akhirnya menjadi orang-orang berhasil. Tidak perlu kita urbanisasi ke kota, tapi kita membangun desa dan kita menjadi orang-orang yang berhasil. So, jangan pernah putus asa. Terus ikutin anjuran pemerintah, ya, daripada kita mengorbankan saudara kita, keluarga kita akibat masalah yang begitu besar ini yang belum selesai, yaitu COVID-19 ini. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di desa, yang sudah pulang kampung, ya, yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi di kota, alangkah baiknya teman-teman tetap di desa, bangun desamu, bangun masa depanmu di sana, bangun menjadi desa yang modern, menjadi desa yang berhasil. Saya rasa bisa. Tergantung bagaimana kita berpikir kreatif. Kita menjadi pahlawan-pahlawan buat di desa-desa kita. Kita menjadi penerobos-penerobos bagi saudara-saudara kita yang ada di kampung. Sehingga kampung dengan adanya kita menjadi kampung yang berhasil, kita bisa menularkan hal-hal yang baik kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi itu aja, guys, pesan yang bisa saya sampaikan atau ide-ide yang bisa sampaikan. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe, ya, sehingga channel ini berkembang dan saya bisa memberikan ide-ide yang lebih kreatif daripada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan subscribe, ya, memberikan like, dan jangan lupa juga komen
segala kekurangan saya akan terima. Terima kasih guys ya. See you di channel Ajo Wijaya selanjutnya.